Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa dengan Insap, Inspirasi Sabda dari Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini hari Kamis, 30 Desember 2021, hari ke-6 dalam Oktav Natal. Para saudara, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas 2, bab 2 maksud saya, ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang, ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini menceritakan seorang janda yang sudah berumur 84 tahun. Dia bertekun dalam doa, dalam berpuasa, dalam beribadat di Bait Allah. Hanya untuk satu tujuan, yaitu menanti kedatangan Sang Juru Selamat, melihat kanak-kanak Yesus. Saudara, itu semua dapat kita ketahui dari apa yang dikatakan kitab suci. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, Hana begitu bersyukur, begitu bangga ketika ia bisa melihat kanak-kanak Yesus. Dan kebanggaan itu bisa kita lihat ketika ia berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada orang-orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Dari kisah tadi, kita bisa melihat bahwa ketekunan beribadah, ketekunan berdoa akan membuahkan hasil dari apa yang kita harapkan. Ketika seorang mencapai keberhasilan dari sesuatu yang diharapkan, tentu dia merasa bangga. Dan saudara, kebanggaan itu dalam kehidupan nyata kita sekarang, seringkali kita melihatnya dengan nyata. Sebagai contoh, banyak orang tua yang begitu bangga ketika melihat prestasi anaknya,
keberhasilan anaknya. Umpama saja dalam pendidikan. Seorang bapak dan seorang ibu akan begitu bangga melihat anaknya menjadi juara kelas. Seorang ibu, seorang bapak akan begitu bangga melihat anaknya bisa ikut olimpiade fisika di luar negeri dan berhasil. Atau seorang bapak dan seorang ibu merasa bangga ketika melihat anaknya bisa menari dengan bagus di atas panggung perayaan Hari Kemerdekaan di kampung. Bahkan seorang bapak dan seorang ibu merasa bangga ketika melihat anaknya yang menjadi putra altar bisa melayani imam dalam misa dengan bagus dan benar. Para saudara, dari semua itu saya ada sebuah cerita. Cerita ini nyata yang saya alami. Pada suatu hari Minggu, sehabis misa, di halaman gereja, seorang bapak menemui saya dalam wajah yang begitu gembira. Dia mengatakan kepada saya, "Halo Pak Grill, saya hari ini begitu bangga dan gembira. Karena saya melihat anak saya bisa tampil menjadi dirigen di dalam misa, memimpin teman-teman sekolahnya mengiringi misa dalam sebuah misa di hari Minggu ini." Mengapa saya merasa bangga? Karena saya melihat anak saya itu dari dulu sejak kecil, dia seorang yang pendiam, pemalu, kurang percaya diri, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Bahkan ketika dia lulus sekolah dasar saja, nilainya pas-pasan, dan dia tidak bisa masuk ke sekolah favorit yang diidamkan seperti saudara-saudaranya yang lain. Melihat hal itu, saya tekun berdoa. Berdoa dan berdoa setiap malam. Setiap saya mengikuti misa harian atau setiap saya mengikuti misa hari Minggu. Nah, hari inilah saya merasa apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan dari anak saya yang pendiam, pemalu, kurang percaya diri itu sekarang berubah menjadi seorang yang saya kagumi dan saya banggakan. Bisa menjadi dirigen dalam sebuah misa dengan penampilan yang sangat bagus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar bahwa bertekun dalam doa adalah penting dalam hidup kita. Tentunya ketika permohonan kita berhasil, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai akhir dari renungan ini, marilah kita merenungkan demi kebahagiaan, kebanggaan kita terhadap keluarga dari kutipan Injil hari ini. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Tentunya sebagai keluarga Kristiani, meneladan apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang membuat Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan karunia Allah ada padanya.
itu harus menjadi contoh bagi kita. Sekian yang bisa saya aturkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Berkah dalam.